Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas satu soal tentang perpangkatan. Nah, ini adalah soal matematika eksponensial tentang pangkat variabel. Ya, ini adalah untuk matematika tingkat SMA ya, dan kita akan menghitung soal seperti ini. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Di sini ada soal, diketahui 36 kuadrat dikali 45 pangkat 3 ya, dibagi 75 pangkat 4, dikalikan 30 pangkat 5, sama dengan 2 pangkat X, 3 pangkat Y, 5 pangkat Z. Nilai dari X plus Y plus Z adalah, oke, ini pilihannya ada minus 12, minus 10, minus 6, 6, dan 10 ya. Oke, sekarang kita gunakan cara yang paling mudah ya. Kita ingat dulu, kalau di SD kita pernah memfaktorkan ya. Oke, berarti kita lihat dulu, 36 itu kan perkalian dari 2 kali 2 kali 3 kali 3 ya, faktorisasi prima ya. Berarti kalau kita tulis kan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, atau 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Kalau 45 itu kan 3 kali 3 kali 5 ya. Berarti kan bisa ditulis 3 kuadrat dikali 5. Kemudian 75. 75 itu kan 3 kali 5 kali 5. Atau 3 kali 25 ya. 25 itu kan 5 kali 5. Nah, berarti 3 dikalikan 5 kuadrat. Sementara kalau 30 apa? 30 itu kan 2 kali 3 kali 5. Ya. Ini dasarnya dulu ya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga sifat perpangkatan. Ingat rumus dasar. Ketika ada A pangkat M dipangkatkan N, itu hasilnya adalah A pangkat M kali N. Kemudian kalau A pangkat M dikali A pangkat N, itu adalah A pangkat M plus N. Satu lagi, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke ya, dasar ini sudah paham ya. Nah, sekarang coba kita hitung. Di sini kita punya ini ya, 36, 45, 75, 30. Perhatikan, kita bahas satu persatu. 36 tadi berapa? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Berarti kita tulis ini. 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dipangkatkan 2. Seperti ini ya. Kemudian 45 itu kan 3 kuadrat kali 5. Kemudian ini dipangkatkan 3, kita tulis ini dulu ya. Kemudian 75 Pak. 75 itu kan 3 kali 5 kuadrat. Nah, ini pangkatkan 4, saya tulis ini 4. Kemudian 30-nya 2 kali 3 kali 5, dipangkatkan 5. Oke ya, tanpa merubah nilai. Nah, sekarang setelah ini kita sederhanakan, kita gunakan sifat perpangkatan yang pertama ini ya. Kalau dipangkatkan berarti pangkatnya nanti dikalikan ya. Oke, sekarang yang ini dulu, 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dipangkatkan 2, kan bisa ditulis apa? 2 pangkat 2 kali 2 ini ya. Kemudian 3 dipangkatkan 2 kali 2. Paham ya sampai sini ya? Menggunakan sifat yang pertama, berarti kan. Dan kalau ini kita jabarkan menjadi apa? 3 pangkat 2 kali 3 ini ya. Kemudian dikali 5 pangkat 3 ini. Oke ya, ini paham ya. Lanjut yang bawah ini kita jabarkan menjadi apa? 3 pangkat 4 ini ya. Kemudian 5 pangkatnya 2 dikali 4. Paham ya. Kemudian yang sini ini kita jabarkan menjadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Oke ya, paham ya. Selanjutnya, di sini kan ada perkalian ya. Ini kita tulis dulu, kita kerjakan yang sederhana dulu ya. Pangkatnya kita sederhanakan dulu menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Oke ya, ini kita hitung. Kemudian ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3. Lalu yang sini, 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 8. Kan 2 kali 4 kan 8. Di sini tetap ya, tidak berubah karena pangkatnya sudah tunggal. Oke, sekarang kan bentuknya seperti ini ya. Ada bilangan pokok 2, 3, 5. Semua sudah sama ya. Ada 2, ada 3, ada 5. Nah, kita fokus pada bentuk pangkatnya. Nah, cara menghitungannya, kita gunakan sifat yang kedua ya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Di sini ada bilangan yang sama. Misalnya 3 dengan 3 nanti bisa disederhanakan ya. Di sini yang bawah misalkan 5 dengan 5, 3 dengan 3, gitu bisa ya. Oke, sekarang yang atas dulu. Di sini 2 pangkat 4 kan 1 ya. Kemudian ini 3-nya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6. Maka kita tulis 3 pangkat 4 plus 6. Kemudian 5-nya pangkat 3. Ya. Kemudian yang penyebutnya berapa tadi? 2-nya cuma pangkat 5 ya. Kalau 3-nya itu kan 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 5. Kalau kita tulis kan menjadi 3 pangkat 4 plus 5. 5-nya 5 pangkat 8, 5 pangkat 5. Kalau kita hitung 5 pangkat 8 plus 5. Ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Hasil jumlah ini kita tulis dulu menjadi 2 pangkat 4, 3 pangkat 10, 5 pangkat 3. Sementara penyebutnya berapa? 2 pangkat 5, 3 pangkat 9, 5 pangkat 13. Paham ya? Nah, setelah ini perhatikan.
Nah, ini kan kita gunakan sifat yang ke nomor 3 ini ya, untuk menyederhanakan. Di sini kan ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5, 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 9, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 13. Kita gunakan itu ya, berarti kita kelompokkan nanti. Nah, sehingga menjadi 2 dipangkatkan berapa? 4 dikurangi 5, kan pengurangan ya. Ini 3, 10 dikurangi 9. Ini 5-nya 3 dikurangi 13. Oke, paham dari bentuk ini? Nah, setelah itu kita hitung pangkatnya ya. 4 dikurangi 1 berapa? 10 dikurangi 9 berapa? 3 dikurangi 13 berapa? Intinya gitu aja. Berarti kan 4 dikurangi 5 kan 2 pangkat min 1 ya. Ini 2 pangkat min 1. Ini 3 pangkat 1. Ini 5 pangkat minus 10. Nah, jadi ini sudah bentuk akhir dari soal ini ya. Nah, dari sini kan kita tahu ya nilai X, Y, Z. Berarti X-nya itu kan min 1, Y-nya 3, Y-nya 1, Z-nya berapa? Minus 10. Nah, jadi kita hitung soalnya X plus Y plus Z. X plus Y plus Z berarti kan min 1 ditambah 1 dikurangi 10 ya. Hasilnya adalah minus 10. Nah, jadi pada soal ini pilihannya adalah yang berapa? Nilainya minus 10. Berarti pilihan B. Nah, itu ya. Nah, berarti kan gitu caranya. Sangat mudah dipahami ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.